Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai problem solving. Understanding the problem. Dalam penelitian, problem solving berarti kita harus membangun representasi mental dari masalah tersebut berdasarkan informasi yang tersedia di dalam masalah dan juga dari pengalaman kita tersendiri. Selain itu, kita juga harus memperhatikan informasi yang penting dari informasi tersebut. Kemudian ada paying attention to important information. Untuk memahami masalah, kita harus menentukan informasi mana yang paling berhubungan dengan suatu solusi. Kemudian, menggunakan informasi tersebut. Suatu tugas kognitif seperti problem solving bergantung pada aktivitas kognitif lainnya. Contohnya yaitu seperti perhatian, memori, dan decision making. Atensi sangat penting dalam memahami masalah. Mengapa? Karena atensi itu terbatas. Dan apabila terjadi pemikiran yang saling berkompetisi, akan menimbulkan divided attention atau pembagian atensi. Cara lainnya adalah untuk fokus terhadap bagian yang sesuai, atau juga dengan membaca deskripsi masalah sangat hati-hati dan fokus terhadap bagian yang menonjol. Setelah paying attention to important information, yaitu mencari metode yang baik. Methods of representing the problem. Ketika kita mencari representasi yang efektif, kita dapat menyusun informasi secara efisien dan mengurangi tekanan pada working memory kita yang terbatas, sehingga kita akan cenderung memilih strategi yang lebih berguna. Beberapa metode yang paling efektif yaitu ada 4. Pertama, symbols. Kita dapat menggunakan simbol sebagai cara untuk mewakili sesuatu. Contohnya, yaitu yang ada pada algebra. Namun, terdapat masalah juga pada symbols. Masalah yang dapat terjadi yaitu kita dapat menganggap mudah kalimat yang dapat berujung salah pengertian informasi. Yang kedua, ada matriks. Menggunakan matriks dalam sebuah grafik yang menunjukkan gabungan item yang memungkinkan. Menggunakan matriks merupakan cara paling cemerlang untuk melacak item, khususnya jika masalahnya kompleks dan jika informasinya juga kategorikal. Yang ketiga ada diagrams atau diagram. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengumpulkan objek atau ingin menunjukkan informasi dalam jumlah yang besar. Yang keempat, visual image atau gambar visual. Skill visual imagery yang baik dapat menyediakan kelebihan ketika suatu masalah mewajibkan kita untuk membuat figur. Berikutnya ada situated cognition approach, yaitu kemampuan kita untuk memecahkan masalah terikat pada konteks tertentu yang telah dipelajari untuk menyesuaikan dengan masalah tersebut. Ya, selanjutnya ada problem solving strategy. Di dalam problem solving strategy ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama pendekatan analogi, the means and heuristics, lalu ada computer simulation, lalu ada hill climbing heuristic, dan yang terakhir ada perbedaan individu. Nah, problem solving strategy itu ialah pada saat kita sedang dalam masalah, terdapat beberapa strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Sternberg dan Benziv pada tahun 2001, suatu algoritma itu adalah metode yang akan selalu menghasilkan solusi untuk masalah tersebut, walaupun prosesnya terkadang tidak efisien. Jadi setiap ada masalah itu pasti terdapat solusinya dan metode cara penyelesaiannya. Nah, di dalam problem solving strategy itu sendiri disebut lebih mengutamakan heuristik. Ya, lalu di
pendekatan analogi, kita sering kali menggunakan analogi untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu masalah, dikarenakan kita pernah mengalami masalah yang sama sebelumnya. Menurut Leighton dan Steinberg tahun 2003, ketika kita menggunakan pendekatan analogi dalam pemecahan masalah, kita menggunakan solusi untuk masalah yang serupa sebelumnya untuk membantu memecahkan yang baru. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah, kita sudah tahu cara menyelesaikannya seperti apa, dan masalah itu selesai. Ketika kita mendapatkan masalah baru lagi, kita sudah tahu apabila masalahnya sama, kita sudah tahu harus bagaimana cara menyelesaikannya, dan kita sudah punya pengalaman langkah-langkah apa saja yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu kita bisa analogikan dengan penyelesaian masalah yang sudah kita dapat sebelumnya. Lalu terdapat struktur pendekatan analogi. Nah, yang pertama itu menentukan masalah sebenarnya, yaitu teka-teki abstrak di bawah semuanya secara detail. Jadi kita tuh harus tahu masalah sebenarnya itu apa gitu. Jadi ketika kita sudah tahu masalah itu seperti apa, intinya apa, detailnya seperti apa, kita bisa menganalogikannya. Oh, ternyata masalahnya itu seperti ini. Lalu yang kedua, menekankan bahwa pemecah masalah harus mengupas informasi yang tidak relevan dan dangkal untuk mencapai inti masalah. Jadi kita tuh harus mengupas informasi itu, walaupun informasinya tidak relevan, kita tuh bisa mengupas itu secara detail gitu loh, sampai kita dapat mencapai inti permasalahan tersebut. Kurang lebih sama kayak poin 1 tadi gitu. Nah, lalu di pendekatan analogi ini terdapat kendalanya juga. Jadi kendalanya itu orang cenderung lebih fokus pada konten dangkal masalah daripada abstrak. Jadi orang tuh langsung biasanya orang-orang itu langsung fokus ke konten masalahnya, di permasalahannya dipandang secara umum gitu, tanpa tahu inti permasalahannya tersebut gitu. Lalu terdapat faktor-faktor yang mendorong penggunaan analogi yang tepat. Nah, yang pertama itu ada pemecah masalah dapat mengatasi pengaruh konteks. Yang kedua, orang-orang juga lebih cenderung menggunakan strategi analogi dengan benar ketika mereka mencoba beberapa masalah yang serupa secara struktural. Lalu ada the means ends heuristic. Menurut Davis tahun 2005 dan Omerod tahun 2005, terdapat 2 komponen penting di dalam the means ends heuristic. Nah, yang pertama itu membagi masalah menjadi beberapa submasalah atau masalah yang lebih kecil. Nah, lalu yang kedua, mencoba untuk mengurangi perbedaan antara keadaan awal dan keadaan tujuan untuk setiap dari submasalah. Oke. Lalu sesuai namanya, the means end heuristic mengharuskan kita untuk mengidentifikasi akhir yang kita inginkan dan kemudian mencari tahu arti yang kita gunakan untuk mencapai akhir tersebut. Jadi ketika kita menggunakan strategi ini, kita harus tahu nih akhir apa yang akan kita inginkan dari penyelesaian masalah tersebut. Lalu kita juga harus tahu arti guna mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, lalu peneliti menekankan bahwa heuristik ini adalah salah satu strategi pemecahan masalah yang paling efektif dan fleksibel. Kenapa efektif dan fleksibel? Karena penelitian itu menunjukkan bahwa orang memang mengatur masalah dalam hal submasalah. Itu karena mudahnya itu satu. Lalu terkadang solusi yang tepat untuk suatu masalah tergantung pada bergerak mundurkah dan untuk sementara waktu meningkatkan perbedaan antara keadaan awal dan keadaan tujuan. Jadi apakah kita tuh yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan bergerak mundur, yaitu bukan berarti kita menghindari masalah tersebut demi membuat perbedaan antara keadaan awal dengan keadaan ke depan gitu. Hanya sementara waktu tapi gitu. Lalu ada computer simulation. Nah, salah satu contoh yang paling banyak dibahas dari simulasi komputer ini dirancang untuk menjelaskan cara manusia menggunakan analisis ujung dalam memecahkan suatu masalah. Itu menurut Baron tahun 1994 dan Stillings tahun 1995. Lalu menurut Alan Newell dan Herbert Simon juga, mereka mengembangkan teori yang menampilkan
subtujuan untuk mengurangi perbedaan antara keadaan awal dan keadaan tujuan. Itu dalam bukunya Newell and Simon tahun 1972. Lalu ketika para peneliti menggunakan simulasi komputer, mereka menulis sebuah program komputer yang akan melakukan tugasnya dengan cara yang sama seperti manusia. Nah, yang dimaksud di sini adalah, jadi ketika mereka membuat suatu program komputer, si komputer tersebut diminta untuk melakukan kesalahan sebelumnya. Nah, jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia diprogram kembali dan diberikan permasalahan kembali. Dia bisa menangani permasalahan tersebut karena dia sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, karena sebelumnya dia salah dan dia tahu dia salah, dan dia menjadikan seperti pengalaman itu untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Lalu ada hill climbing heuristic. Salah satu strategi pemecahan masalah yang paling mudah itu hill climbing heuristic. Seperti namanya, hill climbing heuristic atau heuristik mendaki bukit. Heuristik mendaki bukit ini dapat berguna ketika Anda tidak memiliki informasi yang cukup tentang alternatif Anda, ketika hanya dapat melihat langkah berikutnya secara langsung. Nah, itu menurut Dunbar tahun 1998. Jadi yang dimaksud dengan hill climbing heuristic ini, analogikan saja ketika Anda sedang mendaki bukit, Anda berada di persimpangan, Anda tahu bahwa jalan ke depan yang menanjak, tajam, curam itu adalah cara langsung untuk mencapai puncak bukit tersebut. Tapi ketika Anda melihat jalan sebelah kanan dan sebelah kiri, Anda belum tahu jalan tersebut itu bisa langsung menuju puncak atau bahkan lebih jauh memutari bukit tersebut untuk menuju puncak. Jadi Anda langsung memilih jalan yang di depan Anda untuk langsung menuju puncak masalah tersebut. Jadi jalan alternatifnya gitu. Nah, lalu hill climbing heuristic ini juga punya kelemahan dan bisa menyesatkan. Kelemahan terbesarnya itu bahwa pemecah masalah harus secara konsisten memilih alternatif yang tampaknya paling mengarah langsung ke tujuan. Nah, jadi seperti analogi tadi, di hill climbing heuristic ini tuh bisa menyesatkan. Jadi ketika Anda tidak konsisten memilih jalan yang untuk Anda tuju, Anda bisa tersesat gitu. Jadi ketika Anda memilih jalan yang kanan, ya Anda belum tahu bentuk medannya seperti apa dan apakah itu bisa menuju ke puncak bukit, Anda pilih, dan itu bisa menyesatkan. Nah, itu kelemahan hill climbing heuristic. Begitu teman-teman. Lalu ada perbedaan individu. Perbedaan individu ada poinnya, itu perbandingan lintas budaya dalam strategi pemecahan masalah. Yang pertama, hubungan antara masalah psikologis dan kinerja pada berbagai tugas kognitif. Yaitu masalah psikologis ini termasuk skizofrenia, gangguan kompulsif, obsesif, depresi berat, lalu ada attention deficit atau hyperactivity disorder, dan tes kecemasan. Lalu yang kedua ada hubungan antara karakteristik pribadi lainnya dan kinerja pada berbagai tugas kognitif. Karakteristik pribadi ini meliputi tujuan sosial, gender, keahlian, dan profesi. Nah, yang selanjutnya itu ada faktor that influence problem solving, yaitu cara beberapa faktor penting dapat mempengaruhi kemampuan kita untuk memecahkan suatu masalah. Para ahli menggunakan pemrosesan top-down secara efektif ketika mereka memecahkan masalah. Mereka memanfaatkan faktor-faktor seperti pengetahuan, ingatan, dan strategi mereka. Sebaliknya, kondisi mental dan fungsional dapat mengganggu penyelesaian masalah. Keduanya faktor terlalu bergantung pada pemrosesan top-down. Nah, yang pertama itu ada pengetahuan atau expertise. Seorang individu dengan keahlian menunjukkan kinerja yang luar biasa secara konsisten, tugas representasi untuk area tertentu. Itu menurut Erikson. Nah, di dalam expertise ini sendiri atau keahlian ini pasti ada bagian yang mencakupi dalam keahlian tersebut. Di antaranya itu ada 5. Yang pertama, ada knowledge, dasar pengetahuan.
Setiap orang pasti mempunyai dasar pengetahuan atau skema dalam pemecahan masalah. Yang keempat, ada speed dan akurasi, kecepatan dan akurasi. Para ahli jauh lebih cepat daripada pemula dan mereka memecahkan masalah dengan sangat akurat menurut Chi dan Erikson. Operasi mereka menjadi lebih otomatis dan situasi stimulus Kemudian ada problem solving strategis. Ketika para ahli menemukan masalah baru di dalamnya bidang keahlian, mereka lebih mungkin daripada pemula untuk menggunakan heuristik sarana ujung efektif Steinberg dan Benzev. Yang keempat, ada speed dan akurasi, kecepatan dan akurasi. Para ahli jauh lebih cepat daripada pemula dan mereka memecahkan masalah dengan sangat akurat menurut Chi dan Erikson. Operasi mereka menjadi lebih otomatis dan situasi stimulus tertentu juga dengan cepat memicu respon. Yang terakhir itu ada metacognitive skills. Para ahli lebih baik dari para pemula dalam memantau penyelesaian masalah mereka. Sebagai contoh, para ahli tampaknya lebih baik dalam menilai kesulitan masalah dan mereka lebih terampil mengalokasikan waktu mereka dengan tepat kapan pemecahan masalah. Mental set, perangkat mental terkait dengan konsep Carroll disebut dengan mindset tetap. Nah, dalam penelitian klasiknya Lucin 1942, dia itu bikin satu kelompok peserta serangkaian masalah rumit seperti masalah 1 sampai masalah 5. Nah, itu tuh didiskusikan. Nah, dia tuh menemukan hampir semua dari kelompok itu mereka menggunakan solusi kompleks yang sama untuk masalah selanjutnya. Di sebaliknya, peserta dalam kelompok kontrol langsung mulai dengan masalah seperti 6 dan 7 dalam demonstrasi. Nah, orang-orang ini hampir selalu menyelesaikan masalah ini di internet mode yang lebih mudah. Temuan yang sama telah direplikasi dalam serangkaian 3 percobaan oleh McKelvey di 1990. Demikian pula mahasiswa merancang mainan yang kurang kreatif jika mereka memiliki sudah terlihat mainan yang dibuat oleh orang lain. Jadi maksudnya orang itu pasti ngelihat orang dulu untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi mindset tetap tadi akan berkembang menjadi mindset berkembang itu ketika adanya mental set. Jadi kan awalnya misalnya nggak berani nih untuk membuat sesuatu hal yang baru keluar dari zona nyaman. Nah, karena adanya si mental set itu ataupun karena adanya orang yang lebih baik dari kita mencoba untuk keluar dari zona kita kayak gitu. Kayak contohnya kita menantang diri sendiri itu untuk tampil lebih baik. Misalnya yang tadinya demam panggung, karena kita ngeliat teman kita nggak demam panggung, biasa aja, happy aja, kita mencoba untuk nggak seperti itu kayak gitu. Stereotip bisa dikatakan sebagai suatu kepercayaan tentang suatu hal yang hanya didasari oleh apa yang terlihat saja, yang mana bisa saja hal tersebut tidak benar ataupun hanya benar sebagiannya saja. Stereotip sendiri bermacam-macam jenisnya. Ada ethnic stereotype tentang suatu etnik atau ras. Ada social class stereotype tentang perbedaan kelas sosial. Dan yang paling banyak dibicarakan yaitu gender stereotype. Stereotype tentang perbedaan jenis kelamin. Stereotype and problem solving. Stereotype bisa dikatakan sebagai suatu kepercayaan tentang suatu hal yang hanya didasari oleh apa yang terlihat saja, yang mana bisa saja hal tersebut tidak benar ataupun hanya benar sebagiannya saja. Stereotip sendiri bermacam-macam jenisnya. Ada ethnic stereotype tentang suatu etnik atau ras. Ada social class stereotype tentang perbedaan kelas sosial. Dan yang paling banyak dibicarakan yaitu gender stereotype. Stereotype tentang perbedaan jenis kelamin. Saya ambil contoh, ada suatu stereotype yang mengatakan bahwa laki-laki itu lebih ahli atau lebih pandai dalam memecahkan persoalan matematika dibandingkan dengan perempuan. Tapi pada kenyataannya,
Banyak juga yang tercatat bahwa wanita memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dalam tes memecahkan persoalan matematika. Selanjutnya ada insight versus non-insight problems. Insight bisa dikatakan sebagai proses berpikir yang intuitif, berada di bawah alam sadar, dan bekerja secara otomatis tanpa melibatkan working memory. Sedangkan non-insight memerlukan kesadaran yang penuh, melakukan tahapan-tahapan secara sekuental, dan benar-benar melibatkan working memory. Kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang primitif atau selalu dipandang menurut kegunaannya. Aktivitas seperti tugas pemecahan masalah yang telah kita pertimbangkan dan membutuhkan perpindahan dari kondisi awal ke kondisi tujuan. Namun, kreativitas lebih kontroversial karena kita tidak memiliki definisi standar kreativitas dan pendekatan teoritis secara beragam. Nah, meskipun banyak ahli teori sepakat tentang definisi dasar kreativitas, pandangan mereka berbeda dengan karakteristik lainnya. Misalnya, beberapa psikolog berpendapat bahwa kreativitas didasarkan pada pemikiran biasa, suatu proses yang mirip dengan pemecahan masalah kita sehari-hari. Para ahli teori telah menemukan banyak pendekatan berbeda untuk mempelajari kreativitas. Mari kita pertimbangkan dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah deskripsi klasik, itu tentang produksi yang berbeda. Dan yang kedua adalah perspektif kontemporer yang menekan berbagai komponen kreatif yang diperlukan. Meskipun banyak ahli teori sepakat tentang definisi dasar kreatif, pandangan mereka berbeda dengan karakteristik lainnya. Misalnya, beberapa psikolog berpendapat bahwa kreativitas didasarkan pada pemikiran biasa, suatu proses yang mirip dengan pemecahan masalah sehari-hari.